Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Perkenalkan, nama saya Widya Hera Pratama. Saya dari kelas 11 IPA 1. Yang terhormat Bapak Dr. Andus Haji Junaidi Pohan dan teman-teman yang saya sayangi dan saya cintai. Baiklah, adapun saya di sini ingin menyampaikan presentasi terkait perkembangan sumber daya di Indonesia. Yang pertama, identifikasi barang tambang dan persebarannya. Siapa yang sudah menonton film Laskar Pelangi, Daerah Belitung, latar belakang, latar tempat di film Laskar Pelangi merupakan salah satu tambang penghasil timah di Indonesia. Tahukah kamu di Indonesia merupakan negara penghasil timah terbesar di lautan. Potensi dan persebaran barang tambang. Minyak bumi merupakan salah satu barang tambang yang didapat dari sumber minyak di pertambangan minyak. Tentu saja dengan melalui proses eksplorasi yang meliputi studi geologi, analisis sedimen padat dan sumber dan berbagai macam studi lainnya. Selain itu, minyak mentah yang akan melalui proses penyulingan atau distilasi dapat menjadi beberapa komoditas yang lainnya yang natural, alami, kebutuhan dan juga manfaat. Indonesia merupakan salah satu dengan sumber daya minyak bumi yang melimpah. Menurut catatan World Meters, Indonesia memiliki cadangan minyak sebanyak 3.662 miliar barrel dan memiliki kapasitas produksi minyak bumi hingga 945.637 hari. Daerah-daerah yang menjadi sumber minyak di Indonesia cukup besar, yakni Provinsi Riau, Gilang Balongan di Jawa Barat, Gilang Cilacap, dan Cepu di Jawa Tengah. 1. Batu bara. Bahan tambang itu merupakan endapan organisme yang telah mati. Proses penumbuhan tersebut tidak sebentar. Prosesnya sendiri menghabiskan jutaan tahun. Oleh sebab itu, batu bara digolongkan sebagai bahan bakar fosil. Manfaat utama dari batu bara antara lain sebagai sumber tenaga pembangkit listrik. Pada tahun 2016 tercatat cadangan batu bara Indonesia sebanyak hampir 25 miliar ton dan kapasitas produksi hingga 520 juta ton per tahun. Lokasi tambang batu bara di Indonesia cukup tersebar, yakni ada di Maluku Utara, Sulawesi, Papua, Sumatera dan yang terbesar di Kalimantan. 2. Besi. Besi merupakan unsur yang paling umum dapat ditemukan di bumi. Jumlahnya sangat banyak bahkan menurut perhitungan. Besi adalah unsur keempat terbesar pada kerak bumi. Besi biasanya digunakan dalam proses gedung, rumah atau bangunan lainnya. Hampir seluruh proses dalam produksi membutuhkan besi. Stem, pagar, palu, pipis, dan paku merupakan alat berbahan besi. Potensi yang bisa didapat dari besi yakni menjadi
saja yang harus dilakukan agar potensi-potensi sumber daya tambang dapat lestari? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Yohana. Yang pertanyaannya, apa saja yang harus dilakukan agar potensi sumber daya tambang dapat lestari? Yang pertama, yang dapat dilakukan ialah tidak mengambil atau mengolah hasil tambang dengan berlebihan. Sebaiknya mengambil jarak waktu pengambilan tambang atau jeda agar tambang tetap stabil. Ketiga, tidak menjual daerah penghasil tambang pada negara atau pihak lain. Yang keempat, senantiasa mengawasi penggunaan hasil tambang dalam jelas. Bagaimana tadi? Udah jelas? Tepuk tangan. Iya. Baiklah, bila ada yang bertanya lagi, silakan. Mengapa Indonesia yang kaya akan sumber daya alam tambang belum dapat mensejahterakan masyarakat Indonesia? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Yang pertama, mengapa Indonesia kaya akan sumber daya tambang belum dapat mensejahterakan? Karena Indonesia terkenal dengan sumber daya alam Indonesia. Indonesia adalah ekspor yang ada di Indonesia. Baiklah, apabila ada lagi yang ingin ditambahkan, sebutkan 5 sumber daya tambang yang ada di Indonesia. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan saya sendiri yang pertanyaannya sebutkan 5 sumber daya tambang yang ada di Indonesia. Ya, sumber daya tambang yang ada di Indonesia yakni minyak bumi, gas, batu bara, bauksit, emas, timah, nikel, dan lain-lain. Bisakah dijelaskan sedikit pengertian atau asal daerahnya? Tambang emas yang ada contohnya di mana gitu ya? Ya. Papua contoh gitu. Batang Toru, Tapan Tengah, Sumatera Utara gitu contoh gitu ya. Letak tambang yang diminta ya. Tadi yang diminta awalnya adalah sebutkan 5 sumber daya tambang yang ada di Indonesia. Oke. Bisa? Ada yang bisa nambahkan? Ya silakan. Menjelaskan ya. Di Indonesia terdapat 3 golongan barang tambang, yaitu 1 golongan A, minyak bumi, yang terdapat pada di Sumatera, Kalimantan, Jawa, Papua, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku. Yang kedua, barang tambang golongan B, yaitu 1 contohnya emas, yang terdapat pada di Sumatera Utara atau Muara Sipongi, Sumatera Barat, Samarinda, Gunung Arun, Riau, Bengkalis, Bengkulu atau Lembong Donok, Jawa Barat, Purwakarta, Sukabumi, Jawa Timur, Dauban, Tegal, Prejo. Yang ketiga, barang tambang golongan C. Contohnya ialah obsidian yang terdapat di Jambi atau di Gunung Gantung dan Sungai Penuh, Jawa Barat, Nagrek, dan Dewi Liang.
Bagaimana penanya? Puas? Jawabannya sudah puas. Ya, tepuk tangan untuk Widya ya kan? Lanjutkan nak. Pertanyaan keempat ya. Siapa penanya lagi? Ya silakan. Mengapa sumber daya tambang harus dijaga potensinya? Ulang. Mengapa sumber daya tambang harus dijaga potensinya? Dijawab. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan adik-adik. Pertanyaannya, mengapa sumber daya tambang harus dijaga potensinya? Karena sumber daya tambang termasuk sumber daya alam yang tak dapat diperbarui. Terus jelas. Ada yang bisa menambahkan? Ini pertanyaannya sangat bagus ya. Siapa tadi namanya? Rade, Pak. Hah? Rade, Pak. Rade, pertanyaan Rade bagus. Pak Puan menambahkan dengan dia supaya lebih jelas. Mengapa sumber daya tambang harus dijaga potensinya? Siapapun orangnya, kalau namanya kekayaan harta harus diselamatkan, betul? Ya, namanya harta, kekayaan kita, sumber hidup kita yang bisa menuju kehidupan sejahtera, yang bisa mewariskan harta itu sama anak-anak cucu kita, tentu harus kita, yaitu harus kita jaga potensinya. Jangan dicuri orang, jangan orang lain yang memanfaatkannya. Harus kita, maka kita perlu belajar sehingga pengelola tambang nanti harus putra di bangsa Indonesia yang berkemampuan. Itu maksudnya ya, supaya kita bisa hidup sejahtera. Demikian tambahan dari dia, bukan jawabannya nggak pas, tapi supaya lebih mantap. Nah kan pertanyaan yang lain tadi apa itu? Sebutkan nama ya supaya jelas. Kenalkan, nama saya Iren, masih tukang. Saya ingin bertanya, bagaimana cara meningkatkan potensi sumber daya tambang yang telah ada? Saya akan menjawab pertanyaan dari Iren. Pertanyaannya, bagaimana cara meningkatkan potensi sumber daya tambang yang telah ada? Dengan mempengaruhi cara dalam menambang dan juga jangan menggunakan alat-alat yang Bagaimana? Jereng? Sudah ya? Tepuk tangan untuk Widya. Baiklah, sekian presentasi saya mengenai perkembangan sumber daya Indonesia. Apabila ada kesalahan atau juga saya yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Selamat siang. Ya, terima kasih.